Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya Sitanisih Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, di tanganku ini ada HP gaming, HP ROG 2 ya. Jadi HP ini mati total gara-gara main game. Iya. Wah, kok bisa ya? Oke, kita langsung saja coba cas ya dengan Smart USB. Bagaimana konsumsi arusnya? Nah, itu konsumsi arus kecil ya, hanya 0,2 ampere. Biasanya ini langganan rusak RAM CPU. Apalagi kalau konsumsi arusnya kecil seperti ini. Jadi entah kenapa ya HP-HP gaming ROG ini sering mati total. Apa karena penggunaan main game? Ya nggak bisa disalahkan ya, karena kan ini HP gaming ya, jadi ya enjoy aja main game. Tapi sering ditemui ya tiba-tiba terus mati total seperti ini. Nah, ini sempat dibawa ke tempat servis juga ya, karena memang susah ya untuk kasus RAM CPU. Oke, kita coba bongkar saja ya, kita angkat untuk baut-bautnya. Jadi mungkin teman-teman ada juga pemakai ROG 2, boleh berbagi pengalaman ya di kolom komentar. Oke, ya ini sudah terbuka ya. Penampakan mesinnya itu seperti ini. Ini saya akan buka dulu baterainya. Baterainya gampang untuk dibuka karena memang X service juga ya. Lalu kita lepaskan untuk beberapa konektor penghubungnya ya. Jadi untuk HP-HP gaming biasanya CPU-nya itu ya mirip-mirip yang dipakai juga di HP Xiaomi ya. Kebanyakan yang di SM8150, lalu yang 8250. Ya, ini kita lepaskan dulu untuk SIM tray-nya ya. Karena kita akan angkat bagian mesin. Lalu kita copot bagian sini. Rada ribet sih menurut saya untuk konsepnya ini. Kita lepaskan konektornya. Nah, walah, opo ki? Ini konektornya kok kayak gini ya? Kayak terlepas ya. Itu fleksibel apa kira-kira? Dan kayaknya memang sudah putus ya. Oke, ini kita angkat ya. Nah, ini buzzernya. Kita coba angkat untuk bagian mesinnya ya. Jadi ini tuh ada seperti papan. Papan ini kayaknya, oh alah, dia soket ya. Nah, ini papannya tuh soket ke papan bawahnya. Oke. Lalu kita ini angkat dan kita coba lihat ya untuk bagian. Nah, ini dia. Ini ada seperti thermal pad ya, pasta ya. Thermal pasta ini. Nah, ini dia untuk CPU-nya ya. Nih CPU-nya nih. Jadi CPU sama RAM numpuk ya. Oke, ini saya angkat dulu.
dan berarti ini mesti kita potong dulu ya supaya gampang untuk pengangkatannya. Oke, ini masih ada thermalnya. Jadi untuk di HP ROG ini sekarang yang terbaru ROG berapa ya? Teman-teman yang paham boleh komentar di bawah. Nah, ini saya akan lepaskan kalengnya ya. Namun hanya sebagian saja saya congkel seperti ini. Ya, pelan-pelan saja. Ini kelihatan untuk RAM CPU-nya numpuk ya. RAM CPU numpuk, jadi kita akan langsung aja copot. Kita akan angkat untuk RAM CPU-nya ya. Oke, ini saya tembak dengan blower di setelan 370, anginnya 40. Jadi untuk pengangkatan RAM CPU standar 370, anginnya 40 ya. Di blower quick 2008. Ya, ini saya tambahin flux supaya bisa tahan ya. Namun ini rada susah sih menurut saya. Jadi untuk di ROG ini lemnya warna putih ya. Nah, itu kelihatan lem putih tapi jadi kuning. Nah, untuk lem seperti ini biasanya kuat banget nih teman-teman. Untuk pencopotan CPU-nya lumayan rada susah biasanya itu. Nah, ini kita akan coba. Jadi sering banget ya ditemui ROG 2 itu saking kuat lemnya susah untuk kita congkel CPU. Lemnya itu awalnya bening ya, tapi setelah lama pemakaian mungkin jadi kuning kayak lem-lem iPhone itu loh. Jadi kuat banget. Nah, ini biasanya itu langsung bisa terangkat, ini belum ya. Memang super ini. Saya tambahin flux ya. Oke, lalu kita tembak kembali. Bayo, ini memang kelet banget nih teman-teman, susahnya minta ampun ini. Padahal istilahnya kalau ini CPU di HP lain sudah dari tadi terangkat. Ini kuat banget ini. Lemnya warna kuning lagi, jadinya kayak lem iPhone. Tapi tetap berusaha sampai dia terangkat ya. Oke teman-teman, ini HP ROG Phone 2 sudah saya rebal ya untuk RAM CPU nya. Ini saya rebal 2 kali tapi hasilnya masih tetap ya, dia tidak mau nyala. Nah, ini tuh setelah saya coba cek di forum ya, banyak keluhan ya untuk di CPU ROG 2 ini. Keluhannya terutama rawan kembung ya. Jadi CPU untuk di HP ROG ini itu dilem warna putih lemnya. Bahkan ada yang komentar itu lemnya kayak lem iPhone, saking kuatnya ya untuk di CPU ini. Nah, ini CPU ini sudah saya angkat, saya bersihkan,
lalu saya pasang kembali sampai kedua kali rebal itu masih tetap. Saya mencurigai ini memang CPU-nya karena efek panas ya, overheat, sering overheat, lalu saat kita akan coba rebal kan otomatis kena panas lagi ya. Ini solusinya ya harus ganti untuk CPU sama RAM-nya ya. Nah, mungkin teman-teman ada yang pernah dapat kasus yang sama untuk CPU ROG 2, apakah sama? Untuk pengangkatan CPU-nya tuh lumayan susah karena lemnya lem putih ya, lem putih, baru saking kuatnya itu udah warna kuning ini CPU-nya. Entah kenapa dari pabrikan kok lemnya tuh kuat banget ya, beda kayak di Xiaomi yang lem warna hitam tuh lebih enak putih, ini kuat banget. Jadi ya ini enggak bisa nyala ya disebabkan karena CPU. HP gaming mati total karena main game. ROG. Ya, ini yang penting saya sudah berusaha. Saya nggak tahu nanti konfirmasi pemilik apakah harus diganti untuk CPU-nya, karena biaya pergantiannya lumayan mahal ya untuk ROG ini. Oke lah, mudah-mudahan bisa dijadikan manfaat ya, dan ini tinggal saya rapiin kembali. Oke teman-teman, ini sudah saya rapikan ya. Ini sayang sekali, jadi CPU RAM-nya mesti diganti ya. Untuk kasus yang kayak gini tuh kira-kira apa pencegahannya supaya tidak terjadi seperti ini? Ya sebetulnya cara pencegahannya itu ya tidak ada yang spesifik harus digunakan sebijak mungkin ya, enggak. Kadang HP ya digunakan pakai game, dipakai mobile setiap hari ya nggak jatuh, nggak kenapa-napa ya, ujung-ujungnya memang RAM CPU-nya bermasalah, bisa jadi ya. Karena sebetulnya faktor penyebabnya itu RAM CPU itu faktor usia bisa menyebabkan ya seperti ini. Jadi memang wayai lah ya, seperti itulah. Namun kelemahan HP ini menurut saya pribadi, lemnya terlalu kuat untuk CPU-nya. Lemnya terlalu kuat sehingga efeknya saat kita mau ngerebal tuh rada kesusahan. Dan kalau nggak pas ya bisa kembung CPU-nya. Jadi solusinya harus ganti RAM CPU ya. Oke, terima kasih, tetap semangat dan sampai jumpa. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.